kamu ini pernah ini yang ngalamin kegagalan, iya, terus ada yang ini, terus kamu nggak percaya, ibaratnya kamu itu jarang sembahyang, jarang pegang dupa. Terus dalam hati saya bilang, kok dia nggak bilang ya, dalam hati saya ada Yesus gitu loh. Biar orang tua saya itu tahu gitu. Percaya sama Tuhan, Tuhan itu ada. Iya. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, itu sih. Ya. Walaupun masalahnya sekarang saat ini dia berat, tapi ya percaya Tuhan itu selalu ada buat dia gitu. Itu yang mau saya sampaikan untuk kedua orang tua saya. Mungkin saya mau sampaikan sama mama dan papa, saya udah bertanding, ibaratnya saya kembali ke Tuhan. Ya saya enggak, ibaratnya saya udah serius di jalan Tuhan. Mama papa boleh percaya dia sama Tuhan. Terus Tuhan itu ada, Tuhan itu memberikan kekuatan di saat kita nggak kuat. Ya. Wow. Itu aja sih. Kok jadi meleleh ya? Harusnya nggak meleleh loh. Karena panas ini. Aduh. I'm sorry. It's okay. Oh ya, it's okay. Siap. Americano hot. Terima ini kasih. Yang... Terima kasih. Oke, C-nya aku panggil apa nih? C. Terserah, nama juga boleh. Lina juga boleh. Lina, Lina. Oke. Tidak masalah nih ya? Gak masalah. Gak kena apa namanya? Gak kena undang-undang. Gak kena undang. Oke teman-teman semua, hari ini aku mau ngobrol dengan orang yang luar biasa karena dia punya apa ini kisah hidup yang ya perjalanannya luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau nggak salah 2 tahun lalu baptis ya, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun setahun lalu. 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun. 2023 bulan Agustus tanggal 12. Ya, benar. Ya, ini dengan Pak Bapak sendiri. Bapak, ya. Jadi saya senang ikut dalam apa tuh pembaptisan itu, melihat perjalanan rohaninya Cece. Di sini kita mau cerita karena gini, aku percaya bahwa semua orang tuh punya cerita. Benar. Dan setiap cerita itu selalu jadi pembelajaran atau inspirasi bagi orang lain. Ya, bagi diri sendiri, bagi orang lain bagi juga. Orang lain. Aku berharap dengan cerita-cerita kita ini, obrolan kita ini bisa jadi apa namanya berkat, juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mau dengar. Iya sih, yang mau dekat dengan Tuhan ya, siapa tahu dengan cerita saya bisa tergugah hatinya. Sambil minum kayaknya nih. Ya boleh, silakan dulu, lanjut punya aja. Aku nih kepanasan kayaknya nih. Iya, aku kan yang hot ya. Iya, perlu es. Enggak lah. Ini sebenarnya tadi ini udah panas sih. Mau aku kasih paracetamol biar turun ya. Emang jokes bapak-bapak mas selalu gitu ya. Oke. Gitu ya. Coba ceritain sedikit deh. Cerita sebelum pertobatan, kilas balik latar belakangnya. Saya, orang tua saya agamanya masih Konghucu ya, kepercayaannya, dan saya udah percaya Tuhan itu dari saya SD kalau nggak salah. Saya udah kenal Tuhan. Ya. Ceritanya kayak gini. Waktu dulu zaman SD kan untuk agama, saya sekolah di negeri, agama itu susah. Nggak ada guru agama Kristen, nggak ada guru agama Buddha. Dan kebetulan saya sekolahnya di negeri. Nah, karena di sekolah kan diwajibkan harus ada nilai agama. Oke. Iya, mama saya jadinya kepikiran karena guru nanyain mama kenapa anak ini kok nggak ada nggak ada agamanya apa. Saya aja bisa kayak ngikut anak-anak SD dulu kan, bisa kayak mereka baru mulai belajar itu kan harus apa kayak ayat-ayatnya itu saya tahu dulu. Jadi mama langsung takut kan. Jadi dipikirnya daripada dia nggak ada nilai agama. Kebetulan adik sepupu saya dia sekolahnya di Kampung Kudus. Dan dia ada guru les ke rumah, les untuk mata pelajaran sama les agama gitu. Jadi mama kepikiran, kenapa nggak di-hire aja guru ini untuk ngajarin saya khusus ajaran agama Kristen kebetulan waktu itu. Ya udah dari situ saya belajar. Nah, dari situ saya belajar mengenal Tuhan. Terus kemudian di kelas 3 atau kelas 4 baru mulai ada nih guru
Kristen Oh, yang ngajar. Oke, ya, ya, Nah, ya. di situ saya baru belajar juga. Di situ, Sorry, ini Kalam Kudus mana, Batam? Batam. Oh ya, Tapi saya nggak di situ, saya di sekolah negeri. sekolah negeri yang mana? SD 00. Tahu nggak di Vanindo yang jembatan penyeberangan? Vanindo ini banyak nih Batam nih. Ada Tanjung Uncang, Vanindo, Batam Center. Tanjung Uncang. Oh, Tanjung Uncang. Nah, sekolah di situ. Oke. Sekarang SD lupa ya. Kalau dulu SD 001 sama berapa? Saya juga udah lupa, udah lama banget. Iya, iya, iya. Di situ saya sekolahnya. Berarti Celina ini asli orang Batam dong? Asli orang Batam. Lahir Batam. Lahir Batam. Mama juga lahir Batam, kecuali papa. Bapak mana? Dari mana? Dari Selat Panjang, seberang lagi. Selat Panjang. Oh, Iya. Selat Panjang orang-orang masih Kepri lah ya. Riau. Oh, Riau masuk. Selat dia- Panjang sekarang masuk mana? Riau, dia nggak masuk Kepri, masuk Riau. Oh iya, Selat Panjang ya. Oke. Iya. Jadi dari situlah ceritanya. Nah, dari mulai ceritanya dari situ, mengenal Tuhannya dari situ. Tahun berapa tuh? Aduh, mau ingat tahun berapa ya, saya lupa juga ya. SD loh, SD tahun berapa? Kalau SD saya nggak tahu loh. SD ya. 19 berapa ya? 90 berapa gitu kali ya. Berarti itu masih pakai yang catur ulan itu ya? Ya atau enggak? Iya kan? Iya, Aku iya. sangat Iya. Bener. Catur bulan berapa? tiga dia. kali, iya. Ada 1, 2, 3 ya. Bener sekali. Itu mulanya saya kenal Tuhan dari situ. Oke, anak-anak Gen Z nggak ngerti tuh apa itu catur ulan ya. Ini bukan main catur guys, emang Catur bulan. catur ulan. Catur bulan 1, 2, terus 3. tribulan gitu kan. Iya. Itu sih. Oke. Dari situ saya mulai kenal Tuhan. Oh. Dan tapi perjalanannya nggak semudah itu ya. Ya pasti ada turun naik, Up and down-nya. Dan nggak langsung saya Ah, bisa kayak ketemu Tuhan langsung. Oke. Dalam artian, karena kan keluarga mama sama papa kan masih kepercayaannya masih belum Oke. nih ya. Ah. Jadi waktu saya ini SD ya oke, saya masih bisa belajar. Terus tiba-tiba saya pindah sekolah, kan dipindahin lagi ke yang di RS, saya lupa sekarang SD 0 berapa. Di situ saya ketemu sahabat saya, Oke. istrinya Pak Rizky. Pak Mami Rizky. Oke. Iya, itu Wah. sahabat saya dari kelas 5 atau kelas 6 itu kami bersahabat. Satu sekolah itu. Iya, kebetulan dia anak pindahan, saya juga anak pindahan ke situ. Oke. Dan saya nggak tahu itu kayaknya sesuatu itu Eh. yang memang dalam rencana Tuhan kayaknya. Iya, itu iya, ya. iya, Kita wow. nggak tahu gimana Oke, oke. perjalanan kita kan. Jadi di situ kami berteman, di situ udah di situ mulai lagi kami berteman. Ya, perjalanan seperti itulah. Kita di SMP mulai lagi untuk yang agama Kristen itu ada peraturan. Kalian wajib ke gereja ngambil tanda tangan itu seperti biasa, Pak. Oke, Ya kan? ya. Untuk penambahan nilai kan. Benar, betul. Nah, di situ. Nah, di situ itu yang saya kan nggak tahu mau gereja mana, mau kemana, orang tua aja. Ibaratnya mereka ya, Masih ya. ya Oke. mereka hanya taunya hanya belajar, Ah. tidak boleh Ya. untuk masuk ke ini, Oh. nggak boleh masuk, nggak boleh. Jadi sebetulnya dari tahun 90-an itu udah tahu soal Udah tahu, tapi kan lembaga belum Kristenan mengenalnya, gitu. belum mengenal dalam. Cuma tahu, Tuhan Yesus, kayak gini. Cuma saya senang aja. Kalau waktu SD kan kayak ada Natalan nih, Natalan saya diantar ke gereja. Oke. Jadi Natalan itu senang banget kan, dapat goodie Ya, bag. Iya dapat kan? ya, benar-benar. Dapat goodie bag, terus Ya. maju ke depan, kayak hafal ayat gitu. Hah? Nah, terus nanti ada presentasenya apa gitu kan, senang banget di situ. Ingat gak gereja yang dulu datang itu gereja apa? Di Kapling Baru, saya ingat banget. Tapi nama gereja saya nggak tahu, lupa saya. Oke, Tapi Kapling Baru. Iya, Kapling Baru dulu, karena rumah kami kan masih di kayak di depan Kapling Baru itu dulu kan masih hutan-hutan di situ. Rumah kami di situ, jadi mama ngantarin saya karena paling dekat di situ Kapling Baru. Nah, karena sekolah juga ngadakannya di situ. Oke. Ya udah, jadi ke situ kami. Saya Asik diantar ya. di situ. Dan saya senang banget karena bukan hanya itu aja, kayak setiap mulai pelajaran agama, itu kan kita selalu naikkan pujian. Ya, Nah, itu saya senang banget. apa lagu yang diingat? Udah gak ingat lagi. Bukan terima kasih Tuhan ya. Enggak. Oke. Di situ. Dan pertama kali saya terima Alkitab itu saya juga senang. Nih, saya bawa Alkitab saya. Ini pertama kali saya dapat Alkitab. Oh, ini Alkitab nih. Alkitab Wow, saya. Gideon. Alkitab pertama saya. Dan you know what? Ini Alkitab pertama aku dulu juga nih. Oh iya. Yes, dulu aku kan dari Timur-Timur. Punya ini boleh buka nggak nih? Boleh. Dan Nah. sama tuh ada catatan-catatan. Ini siapa yang oret-oret kayak gini? Saya. Karena saya kasih highlight
oh ininya kadang kayak gitu sih. Jadi guys, Alkitab itu punya memang harus dibaca, dan kalau sampai dicoret-coret begini itu baru betul. Jadi coretnya ini bukan berarti ini ya, dalam artian kita memberi tanda. Iya, kayaknya ada sesuatu. Jadi tidak berdosa kalau kasih tanda gini. Soalnya ada yang bilang Alkitab nggak boleh dicoret-coret gitu. Iya. Pertama saya juga mikir gitu. Oh iya. Terus saya mikir, aku kasih tanda aja deh. Oke, aku coba satu ayat nih ya. Yohanes 1 ayat 3, pasal 1 ayat 3. Yang dicoret sini adalah segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi waktu coret ayat ini apa pesan yang di... Pesannya pertama nggak ngerti, cuman hanya ada sesuatu kayak segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan hanya Tuhan menciptakan kita. Jadi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi itu aja. Pokoknya telah dijadikan pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya itu aja. Pokoknya nggak mikir panjang. Ini aja yang dicoret-coret. Ayat lain nggak yang jadi... Kalau biasa tuh orang biasa ayat emas ada, gitu lah. Emas. Apa? Kalau ayat emas ya aku nggak ada, cuman aku nggak begitu hafal. Tapi tetap ingat kata-katanya. Kayak kata-katanya. Mazmur berapa tuh? Kalau Mazmur sih enggak, cuman kayak Tuhan itu kekuatan. Saya selalu ingat Tuhan itu kekuatan. Dia itu kekuatan aja. Karena saya pernah down, up dan ya kayak ya udah meninggalkan Tuhan. Saya pernah juga ibaratnya nggak percaya gitu loh. Nah, artinya kan sebetulnya tahu tentang Tuhan, tahu tentang agama Kristen itu kan udah dari kecil sebetulnya bisa dibilang ya. Iya, tapi tidak mendalam. Tidak mendalami. Nah, kapan waktu yang betul-betul mendalami dan benar-benar kepikiran sama Tuhan Yesus itu kapan itu? Benar-benar waktu saya lagi patah hati. Benar sekali. Patah hati. Karena apa? Karena tiba-tiba ya biasalah kekecewaan, dikhianatin, diapain sama orang. Jadi, di situ saya merasa kayak ini by the way dikhianatin karena apa? Diduakan apa gimana? Ya, karena cinta, karena ya gitu lah. Oke. Ya ceritanya pertama kayak gimana ya rasanya, udah kenal Tuhan nih, udah sampai SMP, SMA, udah bareng sama teman-teman, udah sama sahabat saya, Mami Ai itu. Dan kebetulan kami pisah karena udah pada masing-masing kan, dia kuliah, saya enggak, saya harus kerja. Karena kedua orang tua saya nggak mampu untuk biayain sekolah saya, jadi saya harus kerja. Terus berapa tahun saya kerja, saya ketemu ya seseorang lah ya. Nah di situ saya udah mulai tinggalkan Tuhan. Ya saya kayak orang tua saya juga. Ibaratnya gimana ya, saya mau melangkah untuk ke rumah Tuhan itu nggak ada teman, nggak ada yang ibaratnya mau nemenin saya. Terus sementara orang tua saya kayaknya dia ya udah habis sekolah udah selesai, udah itu hanya pelajaran aja. Ya itu hanya pelajaran. Terus saya masih ingat lagi kata-kata mama saya, waktu itu saya ikut youth, kebetulan diajak sama Mami Ai juga di gereja kami pindah-pindah, kami sempat ke Betani, kemana ya, Betani kalau nggak salah, di Palm Springs, saya ingat sekali di situ. Sebelum saya pergi, mama ingatin, kamu kalau misalnya disuruh apa-apa, dibaptis atau apa, jangan mau ya. Iya, jangan mau ya. Nah di situ saya mulai, ya udah. Itu umur berapa? Itu SMP. SMP, udah SMP. Siap. Jadi udah, ya udahlah, kayaknya nggak ada nih. Ya udah, diem aja, pokoknya diem. Tapi setelah makin saya kesini saya ketemu seseorang, ya udah saya dibawa jauh dari Tuhan. Nah, orang ini bukan orang gereja lah. Bukan, dia sama agamanya dengan kedua orang tua saya. Siap. Nah, udah itu kami udah planning udah jauh, sudah sempat planning udah mau nikah. Nah, pokoknya semua udah tersusun, tinggal pilih tanggalnya aja. Orang tua udah ketemu, semua udah selesai. Gak tahu kenapa, ya itu Tuhan baik banget. Tuhan baik banget sama saya. Walaupun saya harus ya merasa kayak Tuhan kok kayak patah banget ya, kayak rasanya ya udah. Dan di situ saya kembali lagi ke Tuhan. Cuman kembali ke Tuhan itu nggak langsung kembali juga, maksudnya pakai ya down up gitulah. Dan di situ ya udah saya di situ kami pisah, nggak tahu kayak gimana ceritanya. Pokoknya saya di situ saya benci banget, saya kecewa banget, saya kayaknya nggak terima. Karena kayak kita udah planning nih, udah mau nikah, tinggal tanggalnya aja semuanya. Saya sudah
persiapan saya sudah ada. Oke. Barang-barang untuk persiapan pernikahan sudah ada semuanya, saya udah siapin. Nah di situ dia ya udah, kami nggak tahu kayak gimana ceritanya, ya sudah selesai. Nah di situ saya nangis, kenapa Tuhan, kok aku gitu loh. Dan di situ juga oma saya, mama ini nenek saya, pas itu dia jatuh, jadi retak kakinya, perlu dioperasi. Saya ingat banget di bulan 11 atau bulan 12. Nah di situ oma juga nanya saya, kenapa kamu kok si ini nggak datang ya nengok oma. Dia nih tanya dia nih. Oke. Di situ saya diem aja, terus oma di situ langsung, begitu oma dengar saya kayak gitu langsung oma nangis. Aku pun jadi ikut nangis kata mama. Nah kayak gitulah dari situ. Makanya jadinya tante saya juga kayak lihat saya ini kayak gimana, karena tante adik mama saya paling kecil, dia udah percaya Tuhan. Nah di situ dia bilang, ada waktu nggak kita gereja yuk. Nah di situ lagi saya diangkat lagi balik ke situ. Nah di situ saya kembali ke Tuhan, tapi masih ada kepahitan. Tapi di situ saya ingat banget, waktu itu saya ikutin ibadah itu ya senang, kembali ke rumah Tuhan kayaknya senang, happy sampai nangis, kayak Tuhan aku kembali lagi gitu loh, aku datang lagi. Nah di situ mulainya. Nah di situ udah mulai, udah dekat Tuhan pelan-pelan, tapi kan nggak langsung dekat ya. Di situ kita mulai pelan-pelan terus ya sampai ya berjalannya waktu, saya juga nggak ke gereja lagi. Nggak gereja lagi? Nggak, karena kemarin waktu tante ngajakin ke gereja, saya sempat ke gerejanya di Duta Mas GKI. Nah sempat itu berhenti karena ada kerjaan, terlalu sibuk atau apa, waktunya terlalu nggak sempat gitulah. Jadi saya tinggalin Tuhan lagi. Tapi dalam tinggalkan Tuhan itu, kadang saya selalu tanya, Tuhan kok segala sesuatu itu terjadi sama saya, maksudnya apa? Kenapa sih orang lain bisa, kok aku nggak bisa? Kok orang lain bisa bahagia, aku nggak? Aku harus menanggung semua penderitaan. Aku harus menanggung segala sesuatu yang kayaknya capek sebenarnya. Aku capek. Capek dengan keadaan masalah ini, masalah itu, masalah rumah, terus masalah ya kehidupan semuanya, di dalam lingkungan kerja, semuanya deh. Nah, tapi pas di sebelum COVID ya, saya juga pernah diajakin dengan mama mertuanya Pak Rizky ke gerejanya. Ibu Siti. Iya, Ibu Siti. Saya ke gerejanya juga. Di situ saya juga berdoa. Di situ saya juga nangis, Tuhan, aku balik lagi, Tuhan. Aku datang lagi gitu. Tahun berapa itu? Aku juga lupa sih tahun berapa, cuman ya aku balik lagi tuh. Balik lagi. Kayak ke rumahnya gitu. Ke rumahnya, kayak rindu, kangen. Iya, kangen, kayak aduh seneng banget di situ. Puji-pujiannya, walaupun pujiannya happy, tapi aku nangis di situ. Rasanya. Nah di situ aku mulai ya udah, tapi nggak kata papanya papa mertuanya Pak Rizky bilang, ya Pak Sam langsung ya udah, mau ibadah di sini boleh, atau mau ikut anak saya Ajis, karena saya panggil dia Ajis kan. Ya dia di sana di Mitra gitu. Jadi saya kayak iya. Gereja di GBI Immanuel ini ya? Bukan itu yang di Aviari? Aviari. Di Aviari pernah juga di situ. Jadi saya pindah-pindah gerejanya. Nah udah itu karena saya nggak berani ngomong sama kedua orang tua saya, karena saya masih ingat terngiang-ngiang banget, jangan. Nah nggak tahu kenapa papa saya nih, karena melihat saya kayak gini terus, dibawanya saya ke kampung Vietnam. Di Balerang, tahu kan ya? Tahu. Kelenteng itu. Kan Vietnam, Jembatan 5. Iya. Jauh banget. Jauh ke situ. Saya diramal, pokoknya dilihat ke biksu. Iya. Dilihat tangan saya. Di situ dilihatnya, oh ya kamu ini pernah ini yang ngalamin kegagalan. Iya, terus ada yang ini. Terus kamu nggak percaya, ibaratnya kamu itu jarang sembahyang, jarang pegang dupa. Terus dalam hati saya bilang, kok dia nggak bilang ya, dalam hati saya ini ada Yesus gitu loh. Biar orang tua saya itu tahu gitu. Di situ. Terus mama saya lihat saya kan, dia liatin saya kayak gimana gitu. Terus dia cerita sama teman saya, teman mama saya gitu. Dia bilang, tante itu. Terus dia bilang, anak saya ini, anak cewek saya ini sebenarnya dia nggak percaya loh sama kayak ginian. Dia itu percayanya sama haleluya. Mama saya bilang kayak gitu. Iya, dari situ saya bilang,
Jadi mama kayaknya udah tahu nih saya nggak senang dengan sesuatu yang yang kayak gituan. ya, Karena ya. memang saya ya dipaksa untuk itu supaya jangan sampai lari ke tempat lain. Mama senangnya sama yang haleluya ya. Oke. Makanya mama bilang saya tuh dia tuh nggak percaya sama gini ya, lebih senang haleluya. Makanya saya pikir, kok kenapa biksunya nggak bilang ya? Coba di dalam hatinya memang nggak ada percaya sama ginian, tapi percaya sama Yesus itu. gitu ya. Gitu. Gitu ya. Iya. Jadi Dan saya berharap juga siapa sih teman mama yang sudah percaya Tuhan itu bisa sharing lah. Share ke mama. Kalau enggak mama dulu deh atau papa dulu deh dijamah Tuhan. Oh iya. Supaya nanti aku jadi ikut gitu kan. Ternyata enggak. Tujuan Tuhan bukan itu. Terus kayaknya Tuhan itu mau dari aku sendiri. Aku harus berubah. Aku sendiri harus bergerak. Aku nggak boleh menunggu. Karena aku selalu berdoa. Pokoknya setiap ada masalah, ada apa, aku selalu datang ke Tuhan, nangis, apa, doa. Pokoknya di dalam kamar itu udahlah semuanya. Sama Tuhan itu. Nah, nggak tahu gimana lah ceritanya. Tuhan ya pas COVID itu saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya buka renungan tiap malam mau tidur, sebelum tidur saya renungan dulu. Nah, di situ tiba-tiba Tuhan di renungan YouTube itu, saya ingat pendetanya bilang, pokoknya intinya kayak gini, kamu udah percaya sama Tuhan nih, berserah, terus kamu itu harus jalan selanjutnya itu stepnya, ya kamu baptis, intinya itu. Nah, di situ aku baru kepikiran, aku mau kemana baptis, terus aku mau ke gereja mana gitu. Nah, kebetulan ada masalah, terus sahabat saya ini pas ulang tahun saya ingat lagi ulang tahun saya, sahabat saya datang, Mami Ai datang ke rumah saya. Jadi kami ngobrol cerita-cerita kayak gitu. Dia ajak ke gereja, ke MDC. Nah, di situ. Yang di Mitra Mall. Iya. Nah, di tahun kalau nggak salah 2022 ya, bulan November, minggu ke-1 apa ke-2, saya ibadah di situ. Nah, di situ saya mulai. Jadi apa yang saya tanya ke Tuhan selalu dijawab dari khotbah-khotbah. Jadi apa waktu itu dengerin khotbahnya di situ? Oh, selalu aja. Khotbahnya itu apa ya? Pokoknya intinya, saya ingat lagi, Bapak yang kalau nggak salah Bapak yang bawa ininya ya firmannya. Waktu tenggang, waktu masa menunggu kita di dalam ada fase-fasenya. Hidup di antara. Di situ saya ingat banget. Di situ langsung teng. Oh, ini berarti maksud Tuhan ini. Ternyata selama ini aku tunggu-tunggu, aku hanya berserah sama Tuhan. Tapi aku nggak bergerak, ibaratnya. Tuhan jamalah mamaku, siapa sih yang bisa ini, bawa mama deh, kalau nggak bawa papa deh, kalau nggak siapa, atau carikan pasanganku yang Kristen gitu, supaya kalau kayak gini kan jadi mama, oh ya udah nggak apa-apa, bukan dari akunya. Ternyata nggak kayak gitu, ternyata aku sendiri. Nah, sebelum aku ke gereja, aku izin dulu sama papa mama. Bilang izin, aku bilang aku mau ibadah. Nah, karena orang tuaku udah percaya sama temanku, sahabatku kan, Mami Ai, karena dari dulu, jadinya ya udah nggak apa-apa. Nah, waktu DK juga, selesai DK kan kita baptis nih. Sebelum baptis aku bilang, Pak, boleh nggak aku baptis, aku ikut agama Kristen, ku gituin. Karena kan Papa kan nggak paham tentang agama Kristen, jadi aku ngomongnya secara kata-kata umum gitu, kalimat umum. Terus Papa hanya bilang satu kata, gak apa-apa, asal kamu itu nggak permainkan agama, kamu itu percaya, karena semua agama itu sama. Kata Bapak. Iya, tujuan kita itu ke Tuhan. Jadi Papa nggak mau kamu hanya ikut-ikutan, kamu harus benar-benar dari hati kamu sendiri. Nah, di situ aku baru, segampang ini ya ternyata ya. Kupikir selama ini karena kan larang-larang kan. Terus pikir, kok kayak gini ya. Selama ini padahal nunggu-nunggu waktu yang tepat kok nggak tepat-tepat. Tapi memang segala sesuatu itu yang dijawab Tuhan tuh tepat pada waktunya gitu lah ya. Intinya. Luar biasa. Itu. Keren. Sambil minum? Iya, nggak apa-apa. Sambil dulu nih. Masih dingin. Emang mau tunggu panas? Iya, tunggu panas dulu. Aduh. Iya, itu sih permulaan ceritanya, dan sampai ya tapi kan sampai mau baptis juga ada sesuatu yang menghalangin juga. Nah, itu gimana tuh cerita itu yang pas hari itu kan? Ya, Hari itu Mama
sempat sakit kambuh mahnya, Ya. asam lambungnya. Saya mikir, aduh kayak gimana Oke. ini. Padahal mama janji, nanti aku pergi ya, aku ikut bareng mau lihat kamu baptis. Oh, jadi waktu itu sebenarnya Mami mau ikut. Mau ikut. Oke. Nah, di situ aku juga mikir, oh rasanya kayaknya, seneng banget. Kayak orang tua ikut Bisa sama mama, dilihat, disaksikan. ya. Oh udahlah, udah seneng banget. Ternyata enggak, mama bilang, aduh asam lambungnya sakit ini. Jadi mikir, aduh kayak gimana ini ya. Terus datang papa, terus mama bilang ke papa, kamu aja deh nemenin Cece, kan di rumah kadang panggilnya Cece, nemenin Cece aja. Papa nggak mau kan, dia kan udah besar katanya. Ya. Oh, jadi suruh pergi sendiri. Iya, terus dalam hati aku sedih juga sebenarnya waktu itu kan, kok nggak ada nih. Cuman mama ngomongin ke aku, kayak dia support ke aku, nggak apa-apa, pergi aja sendiri dulu, tante kamu oma aja nggak hadir, sekarang kamu pergi aja sendiri, nggak apa-apa kok gitu. Di hari itu kan jadi mikir, aduh rasanya kayak kayak pengen disaksiin loh sama terutama mama gitu kan. Kayak ini loh anaknya benar-benar kayak serius nih. Serius ini, bukan main-main. Rasanya kayaknya ada sesuatu di hari itu gitu. Tapi hari spesial gitu, rasanya kayaknya pengen ada yang saksiin gitu. Tapi nggak, ya udahlah nggak apa-apa, rencana Tuhan ya kayak gitu, ya udah deh. Oke. Terus setelah baptis itu pulang gimana? Pulang ya biasa aja, orang tua ya anggap ya kalau baptis ya udah gitu aja. Nah sekarang setelah mulai banyak kegiatan di gereja, kadang mama juga heran, kamu ini sekarang kok banyak kali kegiatannya, pokoknya dikit-dikit gereja. Dikit-dikit gereja. Tapi kan dalam hati kayak, aduh, kadang orang tua kan nggak ngerti. Terus apalagi aku pelayanan, mereka juga nggak paham apa itu pelayanan. Pengen cerita, kadang ya udahlah, nggak apa-apa sih, ya udah. Kadang ya udah, maka bagi-bagi waktu. Ya maka waktuku aku selalu sering-sering di rumah, kayak hari Sabtu Minggu itu kasih waktu ke mama gitu loh. Gitu. Nice. Tapi luar biasanya ya. Nggak segampang itu sih waktu makin mendekat sama Tuhan itu. Banyak kali tantangan, benar. Tantangannya? Iya, tantangan saya dari keluarga, ya pasti banyak omongan lah ya. Omongan dari keluarga. Ya pasti, ya. Omongan keluarga itu banyak sekali. Kedua, baru-baru aja sih dalam 2 tahun terakhir inilah banyak banget hal-hal yang membuat saya jadinya rasanya, oh luar biasa ya, saya harus melewatin ini. Tapi sekali lihat yang ke belakang, oh ternyata saya bisa lewatin juga. Dari keluarga, dari adik saya sampai bermasalah ke pihak kepolisian. Terus mama saya baru-baru aja waktu Imlek itu sakit, tiba-tiba masuk ke ICU. Nah, di situ saya benar-benar terpukul. Di situ saya mikir, Tuhan, aku udah melakukan yang Tuhan mau. Aku udah baca firman, aku udah pelayanan, aku udah mulai dekat, pokoknya semua aku udah lakuin untuk Tuhan. Tapi kok kayak gini ya, ada apa sebenarnya? Kok kayak gini jadinya? Nah, di situ aku benar-benar yang down banget. Dan rasanya, Tuhan ada nggak sih? Ya. Kayak, aduh. Tapi di situ aku masih tetap nggak 100% hilang kepercayaanku, masih ada. Nah, kuatkan aku Tuhan, bantu aku supaya aku tidak panik, supaya aku tetap berserah, tetap bersandar kepadamu. Tapi satu hal, pokoknya doaku, tolong sembuhkan mama. Banyak hal yang masih aku ingin sharing itu. Tapi ya, nggak tahu gimana ceritanya, ya udah. Tante datang, tante doain waktu di depan ruang ICU itu malamnya kami bertiga doa. Tante ini udah Kristen. Tante adik mama saya udah Kristen. Doa tante hanya ini, intinya jadilah seperti apa yang kau kehendaki Tuhan. Di situ saya langsung kayak, kok tante doanya ini nggak kesembuhan mama sih. Di situ saya juga down di situ. Tapi di balik semua itu, saya hanya minta Tuhan kuatkan aku. Terlewatkan juga, tapi pas malam itu mama cerita sih berapa bulan yang lalu sama tante, waktu di dalam ICU, mama waktu meramkan mata itu terdengar ada suara tangisan, suara kayak orang-orang nangis. Terus tiba-tiba di dalam pandangan mama itu ada peti mayat, itu tanda salib. Nah, di situ tiba-tiba mama kebangun lihat di ruangan ICU nggak ada apa-apa. Terus tutup mata lagi, itu ada lagu nyanyian pujian. Tante bilang itu Roh Kudus, tapi mama nggak paham itu Roh Kudus atau apa gitu.
Oh. Nah, di situ sih. Jadi semakin hari aku semakin, oh ternyata Tuhan buat kayak Ya. gini, ternyata Wow. tujuan seperti ini. Dan satu hal lagi yang buat aku tercengang itu, Ya. ini kata-kata dari sahabatku. Oh, Ini ya. dari Ini buku diarinya nih. Oke, ini kan dulu gimana kan tuh? kata-kata mutiara, coba dibaca dulu Oke. sampai belakang. Pasti Dari heran mana? banget. Yang ini? Iya. Oke, siap. Kata-kata mutiara. Marlina, ikutilah ajaran Tuhan Yesus Kristus dan lakukan firman-Nya agar kau terangkat ke surga dan makan satu meja Dengan Tuhan Yesus. dengan Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Maaf ya kalau menyinggung hatimu. Maaf beribu-ribu maaf. Miss. Nah, itu jadi kenyataan. Itu Dan wish-nya. Wish-nya ya, ini ya. Nanti aku fotoin, aku tampilin situ. Oke. Itu di SMP, tapi kejadiannya dari SMP ini. Iya. Ini kata-kata yang kayak tergenapin gitu loh. Oke. Nur Aziza. Ditulis oleh Nur Aziza. Iya. Agama Kristen, hobi membaca. Ini waktu zaman-zaman sekolah. Oke, ya masih tulis begini dan dia cantumkan ini beberapa tahun yang lalu waktu masih SMP. Iya, dan akhirnya tergenapin. Dan Lina sendiri melihat itu tergenapi di hari ini. Iya. Di saat ini. Di saat ini. Oh, menarik ini. Dan ya, itulah yang saya alamin, nggak mudah. Ya, mungkin bagi semua orang, itu hanya cerita biasa, hanya ini. Tapi yang saya alamin ya. Jadi kayak gitu deh. Buku diari ini sama Alkitab ini jadi bukti perjalanan hidup seorang Lina. Ya, benar sekali. Oke. Let me tell you something about spirituality. Ya. Sebenarnya gini, menjadi seorang Kristen itu bukan bicara soal menganut sebuah agama. Benar. Tapi ini bicara tentang membangun hubungan personal antara seorang Lina dengan Tuhan. Jadi dia melampaui status kita sebagai seorang yang beragama. Ini lebih kepada hubungan personal. Nah, hubungan personal itu semua orang pasti berbeda-beda pengalamannya. Benar. Pengalaman hidupku dengan Tuhan, pengalaman hidupnya Lina dengan Tuhan itu semua beda-beda. Tidak pernah sama karena memang selalu begitu. Tetapi tujuan daripada semua itu adalah membawa kita untuk semakin mengatakan bahwa Tuhan baik, bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Saya jadi teringat cerita di dalam Alkitab. Kalau Lina pernah tahu cerita di dalam Daniel pasal 3. Pasal 3 atau pasal 2? Itu nanti pulang bisa baca. Diceritain ada 3 orang pemuda, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Dan 3 orang ini adalah 3 orang yang waktu itu berani menentang perintah raja. Nah, pada saat itu raja bikin patung, satu patung besar, dan dia kasih perintah, semua orang harus sujud menyembah patung ini. Nah, siapa yang tidak menyembah, dikatakan akan dibuang di dalam api yang menyala-nyala itu. Dan kita tahu cerita itu. 3 orang ini memilih untuk tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Dan yang menarik, kata-kata dari 3 orang itu, mereka bilang begini, meskipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Apa maknanya buat hidup kita? Yang saya tangkap itu gini, itulah kemurnian iman. Meskipun Tuhan udah lagi nggak menjawab doaku, mujizat tidak terjadi dalam hidupku dengan persoalan aku hari ini, aku akan tetap memilih untuk percaya sama Dia. Dan
waktu itu mereka memang dilemparkan dalam api. Benar. Gini, bisa nggak Tuhan mencegah mereka untuk tidak lempar dalam api? Bisa aja. Bisa aja. Dia bisa melakukan itu. Tapi kenapa dia izinkan itu terjadi dan mereka harus dalam api? Karena gini, buat saya memahaminya simpel banget. Kalau Tuhan hanya sekedar mencegah mereka dari api itu, kan ceritanya kelihatannya biasa aja, nggak begitu populer gitu. Sangat berbeda dan ceritanya akan lebih powerful ketika orang di dalam api tapi tidak celaka oleh karena api itu. Jadi kayak ibaratnya kita nih hadapi masalah nih, tapi maut itu tidak bisa menguasai gitu. hidup Iya. kita. Dan itu powerfulnya di situ. Dan itulah kalau iman Kristen itu begitu, dibawa dalam hal-hal semacam itu. Ujian-ujian yang datang itu kayak kita sendiri pun, aduh Tuhan apa sih ini, nggak ngerti Iya. aku kayak gitu. Nah, saya kayak bener sih, kayak rasanya mau, aduh capek ya. Capek ya, benar. Benar capek gitu. Dan itulah kalau saya selalu pakai istilah saya gini, mengikuti Tuhan adalah sekolah yang tidak pernah ada wisudanya sampai Iya. end, di situ selesai. Iya betul. Karena kita semua ini akan selalu dibawa dalam proses perubahan supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus, semakin dewasa dalam Tuhan. Pada waktu awal-awal kita kenal Tuhan, awal-awal kita baru bertobat, kita berdoa itu mudah banget Tuhan jawab. Minta apapun gampang dilakukan. Tetapi semakin lu dalam mengenal Dia, kadang lu berdoa Tuhan gak jawab. Betul. Karena Dia pengen ngelatihin kita bahwa ini orang ini ikut aku karena rasa sayang Dia atau karena hanya berkat yang mau dia dapat. Iya. Kadang orang ada pemikiran kayak gitu. Selalu gitu. Tapi by the way aku secara pribadi aku diberkati dengan perjalanan hidupnya Cece. Itu menarik. Dan terus yang aku sebagai hamba Tuhan ya, aku cuman bilang bahwa tetap ikuti keyakinanmu, percaya bahwa Tuhan baik. Even seperti Sadrak Mesak Abednego bilang, sekalipun Tuhan nggak tolong kamu, kamu harus tetap bilang Tuhan engkau baik. Banget. Sekalipun dunia kita serasa kayak runtuh gitu ya. Iya. Kayak, tapi mau tetap declare bahwa Tuhan itu baik. Tuhan baik. God is good all the time, and all the time God is good. Nah, harusnya selalu itu yang selalu mereminder kita. Benar. Gue udah berapa tahun udah jadi hamba Tuhan, udah selalu masalah akan selalu datang, selalu aku temui. Tapi ya itu, aku selalu bilang bahwa aku tahu ada rencana Tuhan di balik ini. Aku selalu bilang sama diriku bahwa jangan pernah bertanya kenapa masalah ini terjadi dalam hidupku, tapi selalu melihat apa rencana Tuhan di balik masalah ini. Ya, karena setelah masalah berlalu, dengan jelas kita akan tahu, oh seperti ini toh. Yes. Ternyata maksud Tuhan. Ini kayaknya udah panas. Benar. Minum dulu, minum dulu. Ya emang benar. Di dalam Tuhan sama nggak di dalam Tuhan itu beda banget. Kalau di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang kita nggak tahu. Ya. Itu yang saya alami selama Ya, ini. keren. Nanti ada waktu, kenal ini nggak? Herni, kenal ya? Pak Nixon? Tahu nggak tahu? Tahu. Tahu. Tapi ini mungkin ada waktu Cece coba ngobrol sama dia, sharing, karena dia kurang lebih ceritanya mirip-mirip lah. Oh ya. Ya soal orang tua juga, sampai orang tua yang dulunya keras banget, sampai menentang, sampai tidak boleh menikah, sampai akhirnya mereka merestui pernikahan. Kan Cherny kan orang Chinese ya, suami kan Batak tuh. Orang tua kan nggak setuju. Pasti, kan beda budaya. Menolak, tapi akhirnya hari itu jadi, mereka disetujui. Mujizat banget. Dan yang luar biasa, orang tua yang tadi kekeh banget itu semua bertobat. Orang tuanya, bapaknya terima Tuhan sebelum meninggal, mamanya sekarang, karena di setiap jam 8 dia udah duduk di sofa dan udah tungguin anak-anaknya. Kok kita nggak gereja ya? Dari orang yang dulunya keras banget sama agama dan sebagainya, dan bisa berubah. Mungkin bisa sharing lah, minta-minta kok bisa begitu. Saya lihat bahwa memang Tuhan, gini, ada ayat firman Tuhan bilang begini, kalau di dalam
satu keluarga ada satu orang bertobat, maka seisi rumah itu pasti akan bertobat. Itu kata firman Tuhan. Walaupun tidak gampang, Iya. tapi at the end of the day kita akan lihat hal itu. Mungkin tidak hari ini, Iya. mungkin one day, besok atau lusa, dia pasti terima Tuhan. Apalagi dengan cerita Cece tadi bahwa mereka mulai izinin, yaudah baptis lah, yaudah jadilah orang Kristen yang serius dengan agama. Iya. Itu kan rasanya kayak, apalagi papa saya itu Ya. dia pengurus. Ya. Jadi apalagi orang-orang sana itu kayak mereka itu lebih apa ya, lebih kuat ininya ya. Ya. Saya bilang apa? Prinsipnya ibaratnya untuk kalau ke Kristen itu enggak gitu loh. Ya. Makanya puji Tuhan, saya luar biasa, saya juga nggak menyangka, kayak gini ya ternyata Tuhan, kayak gini ya Tuhan ya. Nah, itu yang jadinya hal sesuatu yang, wow, Tuhan itu yang bekerja di luar dugaan kita. Benar. Kita nggak, Di luar nalar ya. iya, yang tadi kita pikir, kayak gini, nanti mentok kayak gini, ternyata enggak. Kayaknya mulus, ya udah sesuai dengan waktunya, gitu. And I pray for your mom. One day, pasti dia akan bilang bahwa haleluya, yang dipercayai Marlina itu benar adanya. Amin. Ya, kita akan doakan itu dan percayalah pasti suatu saat. Selalu kalau tidak hari ini ya pasti besok. Kalau tidak besok ya, Ya, pasti ada. pasti suatu ada saat. lagi. Tuhan Iya. selalu punya rencana untuk Benar, bahkan keluarga saya, tante saya yang di bawah mama saya yang nggak percaya Tuhan ya, Ya. dia ya mungkin mau dibilang apa ya, dia keluarganya lebih kayak fanatik ke Kristen gitu lah ya. Ya, Nah, waktu mama saya sakit itu, ya, di situ dia bilang, karena kami kan doa kan, tante saya yang paling kecil itu doa di depan ICU, terus besok paginya kan mama udah keluar dari ICU, jadi tante saya bilang ke menantunya ngomong ke saya, Cece Ya. tahu nggak? Mama bilang gini loh, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Cece menjawab doa Cece. Nah, saya langsung mikir di situ, oh Tuhan, thank you Tuhan. Dirasa sedih, dirasa apa, itu rasanya kayak, oh ternyata Tuhan buat aku seperti ini, ternyata ada rencana sesuatu. ada rencananya. Iya, jadi aku di situ antara senang, sedih atau gimana pun, ya air mata langsung kayak agak, aduh Tuhan Betul. terima kasih gitu. Wow. Luar Good. biasa. Dan satu hal dia ngomong ke tante saya yang paling kecil, kan adik-beradik mama banyak. Jadi dia ngomong sama tante yang paling kecil, kenapa ya? Saya lihat Lina ini luar biasa ya. Dia kuat ya ngadepin masalah, padahal masalahnya banyak gitu intinya kan. Ya. Terus tante saya ini jawab ke dia apa? Dia hanya jawab kayak gini. Iya, karena dia hanya bersandar kepada Tuhan, makanya dia ada kekuatan di Wow. situ. Tante langsung screenshot kasih ke saya. Saya langsung baca, oh puji Tuhan, rasanya kayak, aduh Tuhan terima kasih. Kayaknya aku memang dibawa untuk, karena Ya. mereka nggak percaya, jadinya supaya mereka melihat di kehidupan kuasa Tuhan itu Ya. bekerja gitu. Benar, itu benar. Nah di situ aku langsung mikir, thanks God. Pokoknya rasanya kayak nangis, sedih, bahagia sama Tuhan, kayaknya, kayak pengen peluk, oh thanks God gitu. Rasanya aduh, iya yang rasanya yang aku udah ngalamin kayak, oh kayak gini ternyata Tuhan buat mamaku kayak gini, masalahku kayak gini. Karena kan aku anak pertama, aku harus handle semua, harus ngambil ahli, ambil semuanya, ya. Luar biasa aku kuat lewatin gitu. Iya. Yang ngerawat mama sendiri, apa semua sendiri, ya. Makanya tante jadi ngelihat luar biasa ya. Tapi kata tante, iya dia luar biasa karena di belakangnya itu ada Tuhan. Ada haleluya. Iya, nggak tahu mereka. Aduh, puji Tuhan. Dan mama juga waktu itu kan sempat ada yang doain itu. Terus waktu di ICU saya bilang sama Mama, sebelum sama Mama sama Papa, ada yang mau doain boleh nggak ya? Gereja lain yang doain kan, datang. Terus kata Papa, ya nggak apa-apa sih, kan semuanya tujuannya untuk kebaikan Mama, untuk kesehatan Mama, untuk kesembuhan Mama. Ya udah, Papa nggak apa-apa. Ya, kalian dengan kepercayaan kalian, Papa dengan kepercayaan Papa. Wow, puji Tuhan. Terus izin lagi dengan Mama, Mah, nanti ada yang doain ya. Terus katanya, ya nggak apa-apa sih kan untuk doain aja. Tapi kan Mama nggak masuk katanya kan. Mama kan nggak masuk Kristen, kan hanya doa aja. Ya udah nggak apa-apa katanya. Diizinin gitu. Ya udah, jadi puji Tuhan semuanya kayak. Oke, Ce, selama perjalanan yang tadi dikatakan di awal up and down dan sampai hari ini 2 tahun lalu udah memutuskan untuk baptis, dan dengan setelah baptis terus melihat hidup yang ketemu dengan berbagai persoalan. Ada nggak support system orang-orang yang mendukung di samping
seorang Marlina? Ya sahabat saya ya, sahabat saya, terus keluarga Blessingnya kayak Kak Yanti. Oh, Blessing itu kesannya ya? Ya Kak Yanti. Blessing Community siapa aja orangnya? Kak Yanti, Meme, sekarang Misi. Misi. Iya, tinggal kami beberapa aja. Oh ya. Dan ya terutama dari sahabat saya, mereka mendukung. Terus tante saya yang paling kecil itu, tante saya selalu bilang, nggak usah takut, ya, jalan aja, percayalah. Selalu dia, sebelum saya baptis, dia selalu, makanya dia yang mensupport saya, jangan takut. Ya. Nah, itu puji Tuhan, saya mikir, oh ya, dia bilang sama saya, kamu sama seperti tante saat kamu beribadah, saat kamu sembahyang di, kamu nggak ada rasa nyaman kan? Iya benar. Nah, kamu jadi sama. Betul-betul teman-teman yang dalam komunitas sel ini mensupport ya, benar-benar. Selain keluarga ya. Selain keluarga, artinya saudara-saudara seiman gitu ya. Iya benar. Mereka sangat. Terutama sahabat saya benar-benar yang selalu support. Ya, jadi mungkin aku juga mau bilang ke teman-teman di sana bahwa jangan menjauhkan diri dari komunitas-komunitas sel ya. Betul. Ada yang sebutnya komsel, ada yang sebutnya kelompok keluarga Allah, kesan gitu ya. Apapun bentuk namanya tidak menjadi persoalan, tapi tertanamlah di situ karena disitulah support sistemnya terbentuk ya. Terbentuk benar. Nah, apa nih pesan-pesan dari Cece buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami kehidupan yang up and down dalam hidup mereka? Pesan saya sih buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngalamin up and down ya, percaya aja sama Tuhan dan serahkan sama Tuhan. Pokoknya segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan juga lah yang akan memberikan kita kekuatan. Semuanya itu berjalan pada waktunya, pada waktu Tuhan. Timing Tuhan itu tepat, dan waktu Tuhan itu gak pernah telat. Itu aja sih, hanya percaya, berserah, dan percaya, serahkan, dan bilang sama Tuhan, terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu aja. I have questions for you. Ya, apa itu? Who is Jesus for you? Jesus for me, dia itu seperti pahlawan, dia itu seperti pelindung, dia itu seperti ya sahabat di saat aku lagi susah apapun ku ceritakan, dan dia kekuatan bagi aku. Itu sih. Nah, kekuatan itu bukan hanya sekarang aja ya saya rasakan, waktu SD ya, karena waktu SMP juga itu sempat mama saya juga sakit parah, saya juga bilang sama Tuhan, lucu pokoknya, saya bilang sama Tuhan, saya gini, Tuhan, mama sakit, saya sudah sakit parah, dan kayak gimana ini ya, boleh nggak Tuhan selamatkan mama, tapi dengan nanti saya mau ikut Tuhan, ibaratnya kita barter gitu. Aku ikut Tuhan, tapi Tuhan selamatkan mama gitu. Aku mau melayanimu, Tuhan selamatkan mama, dan kalau boleh ya udah, aku nggak usah juara, tukar boleh nggak, tukar dengan juaraku deh. Itu karena pikirannya aduh, dan aku balik lagi kalau lihat yang itu jadi lucu gitu, jadi mikir kayak gitu ternyata ya. Wow, unik sih, itulah ya cerita kan, jadi, hubungan sama Tuhan. Jadi ngomong sama Tuhan tuh, Tuhan aku kayak gini loh, mama kayak gini, tapi benar Tuhan itu selamatkan pada tepat waktunya, karena pas mama udah sampai di waktu itu, karena tante keluarga bawa ke Malaka, operasi di Malaka, saya nggak ikut. Makanya saya di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok kayak gini. Cuman ya kayak ngomong sama kayak sahabat gitu kan. Jadi kita ngomongnya kayak ya udah gitu, ngomong aja gitu. Tapi itulah, makanya saya jadinya semakin kesini semakin kayaknya kayak ada kekuatan gitu yang dikasih Tuhan. Oh, amazing. Can you say something for your mom and your dad? Ya mungkin saya berharap suatu saat nanti ya pada waktunya Tuhan, mama dan papa boleh percaya dan bersama-sama dengan aku ya beribadah bersama. Itu aja sih. And for my brother too. Itu kerinduan aku paling dalam, yaitu terutama adikku dulu sih. Mungkin orang tua udah, mereka kan udah mulai pelan-pelan ini ya, nggak apa-apa sih. You cry. Wait. It's okay, enggak masih okay. Oke. Aku menjadi Oke. Seandainya hidup itu bisa di-reset kembali ke belakang, Cece pengen ada di umur berapa dan kenapa? Aku
aku pengen kembali lagi ke zaman aku SMA mungkin, dan di situ aku mau kayak mau serius sama Tuhan, dan mungkin dari situ aku mau ngomong ke orang tua juga. Jadi pengen berjalan bersama Tuhan, tapi waktu itu kan kayak nggak memungkinkan kan, udah dibilang gitu, jadi ya udah nggak mungkin melawan kan, jadi rasanya, tapi ada satu kerinduan juga itu aja. Cuma semuanya tergenapin dengan apa yang ya kadang ibaratnya apa yang kita ucapkan itu bakal terjadi. Kita imani pasti terjadi seperti yang contohnya sahabat saya ini kan. Dia yang kata mutiara ini. Iya, makanya saya juga pas saya balik lagi ke Tuhan, maka pas saya buka di hari ini, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, masih ingat nggak dengan ini? Makanya dia ketawa, dia ya itulah. Itu ibaratnya sahabat itu nggak mungkin menjerumuskan kita. Benar. Tapi yang harus benar-benar yang teman yang benar ya, jangan nanti dipikirnya. betul. Aduh. Oke, seandainya waktu Marlina di bumi ini tinggal 1 jam dan kamu dikasih mic atau toa, kira-kira pesan apa yang akan kamu tinggalkan sebelum kamu pergi? Ini untuk semuanya atau secara umum atau apa? Secara umum, secara khusus? Secara khusus ya? Mungkin secara khusus dulu, for your family. Kalau keluarga, mungkin terutama saya harus ngomong ke adik saya. Oke. What do you say? Saya pengen dia percaya sama Tuhan. Tuhan itu ada. Iya. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Itu sih. Ya, walaupun masalahnya sekarang saat ini dia berat, tapi ya percaya Tuhan itu selalu ada buat dia gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Untuk kedua orang tua saya, mungkin saya mau sampaikan sama mama dan papa, saya udah bertanding, ibaratnya saya kembali ke Tuhan. Ya saya enggak, ibaratnya saya udah serius di jalan Tuhan. Mama papa boleh percaya dia sama Tuhan. Terus Tuhan itu ada, Tuhan itu memberikan kekuatan di saat kita nggak kuat. Ya. Nah, kalau untuk secara teman-teman mungkin ya satu hal yang saya mau bilang, cukup berserah sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan adalah sumber jawaban, Tuhan adalah kekuatanmu sendiri. Ibarat Tuhan memberikan kekuatan untuk kamu di saat kamu merasa semua orang meninggalkan kamu. Itu yang mau aku sampaikan. Wow. Itu aja sih. Kok jadi meleleh ya? Harusnya nggak meleleh loh. Karena panas ini. Aduh. I'm sorry. It's okay. Tapi benar, kalau melihat balik lagi ke belakang itu rasanya, aku melihat diriku, ternyata kamu lewat juga ya. Aduh. Ternyata gitu juga ya, kamu bisa lewat juga ya. Itu yang selalu aku bilang sama diri sendiri. Ya, di saat kamu sendiri, bahkan orang tua kamu nggak ngerti apa yang kamu mau, tapi Tuhan tahu itu. Thank you Marlina, and I hope as long as we live, kita selalu menginspirasi orang lain. Benar, amin. Oke, sebelum kita closing, aku punya pertanyaan di sini. Oke. Ini can choose one. Bebas dari mana aja? Oh, bebas dari mana aja ya? Ya. Waduh, ngeri deh ini kayaknya. Gak apa. Okay. Boleh baca pertanyaannya dan dijawab, baca aja. Coba definisikan hubungan yang sehat versi kamu. Apakah kamu sudah dalam hubungan yang sehat saat ini? Aduh, hubungan apa ini? Up to you. Hubungan atau boleh ganti pertanyaan kalau boleh, memang kurang. Hubungan aku dengan Tuhan boleh juga. Atau mau hubungan dengan Tuhan? Oke. Hubungan aku sama Tuhan saat ini mau bilang sehat, ya masih mencoba belajar. Selalu belajar, karena hidup itu selalu belajar. Gak ada henti-hentinya sih. Bener. Nah, itu belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan, lebih peka lagi terhadap suaranya. Yes. Itu yang aku sekarang sedang. Iya, sedang melaksanakan. Wow, luar biasa. Dilaksanakan. Karena selalu aja yang ada tanda tanya di dalam hati dan pikiranku itu kayak kadang memang
Tuhan itu jawab melalui ayat Ya, firman. ya. Terus kadang scroll di Instagram itu kadang Ya. bisa, Kok kok bisa pas relate ya? Terus kadang khotbah dari pendeta tuh, Iya, iya. kok bisa ya? Kadang kayak gitu. Terus, oh, dia berarti Tuhan menjawab kan? Kayak gitu sih. Jadi lebih peka lagi deh. Karena aku rindu kayak aku bisa dengar suara Tuhan gitu loh. Ya. Sama kayak teman-teman lain, kenapa mereka bisa, kok enggak ya gitu. Kadang mikir juga, kadang ngomong sama Oke. Tuhan, Ya. kok aku nggak bisa dengar, apa aku bukan anak Tuhan ya? Oke. Mau coba lagi satu? Oke, Terserah. terserah Wiswannya, aku ini deh. Oke, warna hijau. Apa ini? Studi membuktikan bahwa kesehatan tubuh dapat mempengaruhi kesehatan mental. Apa saja hal kecil yang sering kamu lakukan walaupun kamu tahu itu kurang baik untuk kesehatan tubuh? Apa ya? Makan cemilan kali. Tapi ini relatif banget. Iya. Aku dari dulu itu gampang sakit. Ya. Nah, aku nggak seperti anak-anak yang lainnya. Makanya aku spesial kata keluarga. Nah, dari dulu memang jaga makan, terus yang goreng-gorengan aku sih Oh, ya. kurangi. Makanya tadi nggak mau goreng-gorengan. Karena tahu cuaca panas. Itu yang kulakukan. Terus tapi ya kadang juga bandel. Kadang pengen kan. Ya kayak aku sih sebenarnya udah mah tapi kopi nggak bisa lepas ya. Oh gitu ya. Padahal itu obatnya sih Obat sebenarnya. sih. I love Americano. Oke, thank you ya Thank untuk you. sudah sharing, dan aku mendoakan yang terbaik untuk Cece dan juga keluarga. Amin, terima kasih. Semua wishlist tadi bisa Iya. tergenapi. Dan juga buat teman-teman di sana, kalau kalian relate diberkati juga dengan cerita ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan dukung terus channel ini. God bless you. Bye.